Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Najma Utari dengan NIM. Di video kali ini saya akan membahas salah satu teori komunikasi massa, yaitu teori media baru dan digital. Sebagai tugas dari mata kuliah teori komunikasi massa dengan dosen Dr. Vita Faturrahma, MSI. Yuk simak pembahasannya. Dan sebelum lanjut ke teori media baru dan digital, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu komunikasi massa. Bittner merumuskan definisi paling sederhana terkait komunikasi massa. Mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people. Yang artinya, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari satu atau beberapa sumber kepada audiens yang besar melalui media. Bayangin dulu zaman koran sama televisi. Berita waktu itu cuma bisa datang dari media besar dan kita cuma bisa nonton atau baca aja. Nah, itu disebut komunikasi massa satu arah. Dan sekarang beda banget. Dengan adanya internet dan media sosial, semua orang bisa komentar, bisa share, atau bahkan bisa bikin konten sendiri. Nah, dari sinilah muncul istilah media baru atau media digital. Media yang berbasis teknologi dan memungkinkan komunikasi dua arah, bahkan banyak arah. Jadi perbedaan utamanya adalah kalau dulu audiens itu bersifat pasif, sekarang audiens itu lebih aktif, bahkan bisa jadi produsen informasi juga. Tokoh utama dari teori ini adalah Manuel Castells, seorang sosiolog asal Spanyol. Dia nulis buku terkenal berjudul The Rise of the Network Society tahun 2000. Dalam bukunya, Castells bilang, "The network society is a social structure based on networks operated by information and communication technologies." Castells menjelaskan bahwa masyarakat sekarang sudah berubah dari yang dulu bersifat industri menjadi masyarakat jaringan atau network society. Menurutnya, teknologi digital ini mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, bahkan berpikir karena semuanya sekarang terhubung melalui jaringan global. Nah, inti dari teori media baru dan digital ini adalah cara kita berkomunikasi udah berubah total karena teknologi. Kalau dulu komunikasi massa itu bersifat satu arah dari media ke audiens, sekarang udah berubah jadi banyak arah. Siapapun bisa jadi pengirim sekaligus penerima pesan. Nah, menurut Castells juga, ini inti dari perubahan ini terletak pada jaringan dan aliran informasi atau flows. Struktur masyarakat kita sekarang dibentuk oleh jaringan, dan logika jaringan itu mempengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, sampai membentuk budaya. Dengan kata lain, media baru menciptakan pola komunikasi yang saling terhubung, interaktif, dan cepat berubah karena didukung teknologi digital dan algoritma. Jadi, proposisinya adalah di era media digital, kekuatan informasi itu nggak lagi tergantung pada satu sumber besar seperti TV atau koran, tapi tersebar di banyak node atau pengguna komunitas dan platform yang saling berhubungan lewat jaringan global. Kalau dipecah, teori media baru dan digital ini berkembang lewat perubahan cara manusia berkomunikasi. Dulu komunikasi itu cuma satu arah, media ngomong dan audiens itu dengar. Tapi setelah ada internet, muncul jaringan besar yang mengubah pola komunikasi. Di jaringan ini, setiap orang disebut node atau titik tempat informasi lewat. Kalau banyak node saling terhubung, mereka membentuk network. Dan di situ informasi mengalir dari satu orang ke orang lain. Castells juga bilang, "A network is made of nodes, and the nodes are the points where the curve crosses itself." Yang artinya node adalah titik-titik penting tempat informasi bertemu dan berpindah. Jadi, komunikasi massa kini nggak tergantung lagi pada satu media besar, tapi pada hubungan antar node di jaringan global. Nah, perkembangan teori ini bisa kita lihat kayak gini. Awalnya, media konvensional, koran, radio, TV itu semuanya top down, dari satu sumber ke banyak orang. Lalu muncul Web 1.0, di mana orang bisa cari informasi tapi belum bisa ikut berinteraksi. Nah, setelah itu muncul Web 2.0 sekitar tahun 2000-an. Nah, di sini pengguna mulai bisa bikin dan share konten sendiri. Dari situ lahir media sosial. Nah, salah satu aspek penting dari teori ini adalah konvergensi atau convergence.
Konvergensi berarti penggabungan berbagai jenis media ke dalam satu sistem digital yang saling terhubung. Kalau dulu TV, radio, dan koran itu berdiri sendiri, sekarang semuanya bisa kita akses lewat satu perangkat, yaitu smartphone. Henry Jenkins dalam bukunya Convergence Culture tahun 2006 bilang, Convergence represents a shift in the way we consume and produce media, where old and new media collide. Artinya, konvergensi itu perubahan cara kita memproduksi dan mengkonsumsi media. Tempat media lama dan baru saling bertemu dan berbaur. So, selanjutnya adalah jaringan. Jaringan itu kerjanya mirip mulut ke mulut, tapi versi digital. Satu akun populer atau node itu posting, terus followersnya itu share, orang lain ikut bikin versi sendiri, dan itu yang mempercepat penyebaran. Jaringan kecil pun bisa membuat sesuatu jadi besar kalau saling terkoneksi. Era algoritma itu adalah tahap paling baru, seperti resepsionis digital. Jadi nggak semua orang lihat hal yang sama. Algoritma ini pilih apa yang kemungkinan besar bikin kita nonton lama. Jadi viral itu bukan cuma soal kontennya bagus, tapi juga soal gimana algoritma menilai dan menyebarkannya. Banyak penelitian pakai teori ini, terutama soal media sosial dan budaya digital. Salah satunya yaitu penelitian tentang TikTok yang lihat gimana video itu bisa viral lewat jaringan pengguna dan algoritma. Misalnya, penelitian oleh Aprilia tahun 2022 yang berjudul Peran Algoritma TikTok dalam Pembentukan Budaya Digital di Kalangan Remaja. Nah, peneliti ini tuh menemukan bahwa video viral itu bukan cuma soal isinya yang menarik, tapi karena hubungan antar node dan algoritma FYP atau For Your Page itu yang mempercepat penyebaran. Nah, hal ini cocok banget sama konsep castles tentang flows, yaitu aliran informasi yang berjalan di dalam jaringan digital tanpa batas, ruang, dan waktu. Di sini castles juga bilang, in the network society, the flow of information determines power. Artinya, di masyarakat jaringan, siapa yang bisa mengatur aliran informasi, dialah yang punya kekuatan. Jadi kesimpulannya, teori media baru dan digital ini menjelaskan gimana algoritma, jaringan, konvergensi itu mengubah cara kita berkomunikasi. Informasi sekarang gak lagi dikuasai oleh media besar, melainkan mengalir di antara jutaan pengguna yang saling terhubung. Dan di era digital, kekuatan itu bukan di siapa yang paling besar, tapi di siapa yang paling terhubung. So, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin dari teori media baru dan digital. Terima kasih.